Halo semuanya, kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai salah satu diagnosa keperawatan jiwa, yaitu waham. Tahukah kalian apa itu waham? Ayo kita simak ke video selanjutnya. Waham menurut Detkes RI 1994. Waham adalah keyakinan klien yang tidak sesuai dengan kenyataan tetapi dipertahankan dan tidak dapat dirubah secara logis oleh orang lain. Keyakinan ini berasal dari pemikiran klien di mana sudah kehilangan kontrol. Tanda dan gejala yaitu yang pertama menarik diri, kedua tidak peduli lingkungan, ketiga bicara dan tertawa sendiri, keempat marah tanpa sebab, kelima bermusuhan dan curiga, keenam komunikasi kacau, dan yang terakhir perawatan diri terganggu. Rentang respon waham. Jika dia menuju respon adaptif, pikirannya akan logis, persepsi akurat, emosi konsisten dengan pengalaman, perilaku sesuai, kemudian berhubungan sosial. Jika dia sedang menuju respon maladaptif, distorsi pikiran, adanya ilusi, reaksi emosi berlebih atau kurang, perilaku aneh atau tidak biasa, dan menarik diri. Kemudian jika dia sudah berada pada respon maladaptif, akan terjadi gangguan pikiran atau waham, sulit berespon, emosi berlebihan, perilaku kacau, dan isolasi sosial. Pertama ada gangguan fungsi kognitif, yang kedua fungsi persepsi, yang ketiga fungsi emosi, yang keempat fungsi motorik, yang kelima fungsi sosial, dan yang keenam isolasi sosial. Dan menurut gereja, perilaku yang mewakili upaya untuk melindungi diri sendiri dari pengalaman berhubungan dengan respon neurobiologi terbagi tiga. Yang pertama, regresi berhubungan dengan masalah proses informasi dan upaya untuk menanggulangi ansietas, hanya mempunyai sedikit energi yang tertinggal untuk aktivitas hidup sehari-hari. Yang kedua, ada proyeksi, yaitu sebagai upaya untuk menjelaskan kerancuan persepsi. Yang ketiga atau yang terakhir itu menarik diri. Faktor predisposisi dari waham. Yang pertama, genetik, diturunkan. Kedua, neurobiologis, adanya gangguan pada konteks prefrontal dan konteks limbik. Yang ketiga, neurotransmitter, abnormalitas pada dopamin, serotonin, dan glutamat. Keempat, virus, paparan virus influenza pada trimester ketiga. Dan yang kelima, psikologis, ibu pencemas, terlalu melindungi, dan ayah tidak peduli. Faktor presipitasi. Biasanya yang terjadi pada waham adalah proses pengolahan informasi yang berlebihan, mekanisme pengantaran listrik yang abnormal, dan adanya gejala pemicu. Yang pertama, data subjektif. Klien mengungkapkan sesuatu yang diyakininya tentang agama, kebesaran, kecurigaan, keadaan dirinya berulang kali secara berlebihan tetapi tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, ada data objektif. Klien tampak tidak mempunyai orang lain, curiga, bermusuhan, merusak diri orang lain, lingkungan, takut, kadang panik, sangat waspada, tidak tepat menilai lingkungan atau realitas, ekspresi wajah klien tegang, dan mudah tersinggung. Masalah keperawatan yang diambil yaitu perubahan isi pikir, Penyebab dari waham adalah gangguan konsep diri. Yang menjadi masalah utama yaitu perubahan proses pikir atau waham. Akibatnya terjadi risiko kerusakan komunikasi verbal. Prevensi waham yang pertama, BHSP dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. Berikan pujian pada penampilan dan kemampuan klien yang realistik. Yang ketiga, diskusikan dengan klien kemampuan yang dimiliki pada waktu lalu dan pada saat ini. Yang keempat,
tanyakan apa yang bisa dilakukan. Bisa juga dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari dari klien dan mengenai perawatan diri klien. Kemudian anjurkan untuk dilakukan pada saat sekarang. Yang kelima, jika klien selalu bicara tentang wahamnya, maka dengarkan sampai kebutuhan waham tidak ada. Yang keenam, observasi kebutuhan klien sehari-hari. Yang ketujuh, diskusikan kebutuhan klien yang tidak terpenuhi selama di rumah sakit maupun di rumah. Yang kedelapan, tingkatkan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan klien dan siapkan tenaga serta waktu kita. Yang kesembilan, atur situasinya agar klien tidak mempunyai waktu untuk menggunakan wahamnya. Yang kesepuluh, berbicara dalam konteks yang realistik, seperti realistik diri, realistis orang lain, waktu dan tempat. Yang ke-11, sertakan klien dalam terapi aktivitas kelompok seperti orientasi realitas. Yang ke-12, berikan pujian tiap kegiatan positif yang dilakukan oleh klien. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa.